Nih, contoh kita kerjain ini juga ya. 5x plus 3, x kuadrat min 2x kuadrat min 3x. Ini kayaknya saya ada yang salah nulis deh. Ini harusnya x pangkat 3. Oh, enggak. Maaf, maaf. Oke, jadi langkah pertama, itu kita faktorkan. Selalu faktorkan. Ini x kuadrat min 2x min 3x. Nah, ini faktornya seperti apa? Nah, faktornya yang paling gampang, karena ini ada x-nya semua ya. Di penyebutnya ini ada x-nya semua, berarti kita keluarkan x-nya 1. Oke ya, kita keluarkan x-nya 1, kita peroleh x min 2 min 2x min 3. Nah, ya betul saja, ini kayaknya ada yang salah soalnya. Ini saya screenshot langsung dari PDF, tapi yang dimaksudkan di PDF saya kayaknya paham. Jadi di sini sebenarnya X pangkat 3 ya. Penyebutnya yang paling tinggi ini sebenarnya pangkatnya X pangkat 3, bukan X kuadrat. Jadi saya ganti aja, ini sebenarnya X pangkat 3. Kayak salah, soalnya pantas. Jadi itu sebenarnya X pangkat 3 ya, bukan X kuadrat. Nah, sekarang jadi lebih masuk akal. Jadi X pangkat 3 kalau diambil X-nya keluar 1 jadi X kuadrat. Nah, sudah ya. X dikali X kuadrat min 2X min 3. Nah, kemudian X kuadrat min 2X min 3 kita faktorkan lagi menjadi. Nah, ini kalau yang masih kurang paham, belajar lagi ya. Jadi, sekarang kalau kita faktorkan langsung, seperti soal tadi ya, ini bentuknya sama kayak soal tadi, X kuadrat min 2X min 3 itu jadinya X min 1 kali X min 3. Nah, setelah kita dapat nih bentuk-bentuk faktorialnya, sekarang kita pecah semuanya menjadi masing-masing penyebut. Maka kalau kita pecah menjadi 5x plus 3, x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x itu sama dengan, nah untuk yang pangkatnya 1 nih, x-nya pangkat 1 ya, jadi tolong diingat ini kita masih faktor linear tunggal, kata tunggal ini menunjukkan kalau x-nya masih pangkat 1, jadi semuanya pembilangnya ini masih berupa konstanta, tidak ada x-nya ya. Intinya kalau konstanta itu berarti tidak ada x-nya di bagian pembilang. Makanya kita hanya tulis huruf A, B, C. Nah, jadi ini karena semuanya cuma pangkat tunggal atau pangkat 1, ini x-nya cuma pangkat 1, x-nya cuma pangkat 1, x-nya juga cuma pangkat 1, berarti kita nanti pemisalan pembilangnya semuanya konstanta. Jadi x itu berarti misalnya kita konstantanya A, itu plus B, misalnya kita konstantanya X. Oh, maaf ya, ini X kuadrat min 2X ya, maaf. Berarti ini hasilnya harusnya X min 3 tambah X min 1. Oh, ini berarti plus ya. Nah, X min 3 ini hasilnya dari min 1 kali 3. Nah, makanya hasilnya menjadi min 3 plus 1 min 2. Nah, itu yang kalau yang bingung, maksud saya coba tolong belajar lagi untuk pemfaktoran. Nah, sebelumnya saya mau maaf ya, salah ya. Berarti ini menjadi X plus 1. Nah, jadi tiap-tiap faktornya kita akan buat pembilang baru. Yaitu X min 3, kita misalkan dengan pembilangnya C. Jadi tiap-tiap faktorial kita pecah menjadi pecahan sendiri-sendiri, dan tiap-tiap faktornya kita jadikan penyebut, dan tiap-tiap pembilangnya kita misalkan dengan sebuah konstanta. Karena di sini masih berupa X pangkat 1 atau faktor linear tunggal. Oke, setelah bentuknya seperti ini dengan perhitungannya lumayan cukup panjang, nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini ya, sudah ada di bagian tengah sini. Itu dia sudah dapat A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan setengah, min setengah, C-nya sama dengan 3/2. Mungkin kalau ada yang ingin membuktikan, kita coba buktikan ya. Nah, dengan perhitungan yang kita kali-kalikan silang itu, yang seperti sebelumnya, nah saya bisa langsung tulis seperti ini. Cara gampangnya ya, cara gampangnya. Itu gampangnya kita kalikan A ini dengan sesuatu yang dia belum miliki di penyebutnya. Nah, A-nya ini kita kalikan dengan sesuatu yang belum dimiliki di penyebutnya. Di penyebutnya, dia cuma punya X, tapi dia belum punya X plus 1, dan dia belum punya X min 3. Makanya kita kalikan A-nya ini dengan A kali X plus 1, plus, maaf, kok plus, dikali X min 3. Bagaimana untuk B? Yang B-nya belum punya X dan X min 3. Bagaimana dengan C? Waduh, nabrak ya. Maaf. Oke, saya coba potong dulu. Waduh, kok malah jadi kotak.
Oke, gak apa-apa, kita tabrak saja ya. Tabrak sajalah. Oke, jadinya, waduh masih salah nih. Oke, untuk yang C-nya kita kalikan dengan yang dia belum miliki adalah X dikali X plus 1. Nah, nanti penyebutnya ini adalah X dikali X plus 1 dikali X min 3 yang hasilnya nanti sama dengan sebelahnya. Jadi kita langsung bisa simpulkan ini itu sama dengan 5X plus 3. Nah, itu cara cepatnya ya. Tinggal A-nya dikali sesuatu yang belum dia miliki di penyebutnya, B-nya juga sama, sesuatu yang dia belum miliki di penyebutnya, C-nya juga sama, sesuatu yang belum dia miliki di penyebutnya. Nanti tinggal sama dengan ini dengan pembilang di ruas kiri. Nah, kita sudah dapat persamaan yang kita harus punya sebelum kita misal-misalkan X-nya. Nah, ini persamaan yang penting ya. Ini kita harus dapat persamaan pembilangnya. Sekarang kita akan misalkan. Misal, bagaimana tadi cara misalnya? Cara misalnya adalah pertama-tama kita harus membuat salah satu konstanta bernilai 0. Nah, di sini ada dua persamaan. Nah, ini ada dua persamaan, X plus 1 sama X min 3. Misalnya kita akan membuat A-nya 0 dan persamaannya ada 2. Tinggal pilih salah satu saja, tidak perlu semuanya. Misalnya kita buat X min 3-nya sama dengan 0. Misal X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Sekarang kita substitusikan, maka kita peroleh 5 kali 3 plus 3 sama dengan A. Nah, ini kan X min 3 nih, hasilnya 0. 0 dikali, X-nya juga disubstitusi di sini, jadinya 3 plus 1, 4. Tapi karena sudah dikali 0, maka semuanya hasilnya 0. Nah, ini saya tulis langsung aja 0. B kali X, X-nya 3. Tapi di sini juga ada X min 3. Berarti 3 min 3 hasilnya 0. Berarti B juga hasilnya 0. Plus C kali 3 dikali 3 plus 1, 4. Nah, ini hasilnya adalah 5 kali 3, 15, plus 3, 18. A kali 0, B plus B kali 0, hasilnya 0. Plus C kali 3, plus 4, 3 kali 4, 12. C, maka kita dapatkan nilai C-nya adalah 18 per 12. Nah, kalau kita bagi 6, di atas sama yang di bawahnya, di pembilang sama di penyebut, maka kita peroleh 3 per 2. Nah, sama ya. C-nya sama dengan 3 per 2, sesuai yang di screenshot ini. Nah, nanti langkah-langkah selanjutnya juga berlaku untuk mencari A dan B. Nah, jadi seperti itu caranya. Nanti kita akan dapatkan nilai dari A plus B-nya ini. Maaf, A, B, C-nya. Setelah kita dapatkan, kita substitusi kembali ke pemisahan kita di sini. Nah, kita substitusi lagi. Kemudian masing-masing ini, masing-masing pecahannya kita integralkan satu-satu. Jadi integralnya dari 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x, itu sama dengan integralnya dari masing-masing pecahannya. Nah, dari integral masing-masing pecahannya itu lebih gampang. Nah, seperti yang terlihat di screenshotnya ini adalah integral dari masing-masing pecahannya. Nah, nanti hasilnya lebih gampang untuk dihitung. Nah, itu intinya dari integral dekomposisi. Jadi yang sebenarnya dipakai di sini adalah dekomposisinya, bukan integralnya. Dekomposisinya yang harus paham dulu, harus tepat, kemudian baru hasil integralnya gampang aja di belakangan. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah ya, jadi untuk yang contoh sini, ini saya cuma C-nya aja. Jadi kedepannya juga sama, tinggal buat konstantanya itu sebagiannya 0 untuk dapat konstanta lainnya. Setelah kita dapat semua konstantanya, kita substitusikan satu-satu. Oke ya. Nah, ini sekarang baru faktor linear tunggal, belum faktor linear ganda. Nah, apa yang dimaksud dengan ganda? Dia karena dibilang faktor linear, berarti dia masih X pangkat 1, tapi karena dia dibilang berganda, sekarang itu sekarang X-nya dikuadratkan. Nah, contoh soalnya ada seperti ini. Aduh, itu kok masih ada coretannya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, kita punya X min 3, nah X-nya ini masih pangkat 1, tapi dia dikuadratkan, makanya jadinya berganda. Faktor linear berganda. Nah, jadi intinya dia sekarang dikuadratin. Dari awalnya X cuma pangkat 1, tapi sekarang dikuadratin, makanya harusnya tidak pangkat 1 lagi. Nah, tapi tidak perlu dikalikan masuk, maksudnya kuadratnya tidak perlu dicari hasilnya berapa, karena kita akan langsung faktorkan, atau kita langsung pecah. Nah, tapi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kan kalau kita logika harusnya tinggal A per X min 3
plus B per X min 3 ya, bukan X min 3 kuadrat, itu kalau secara logika, karena faktornya dari X min 3 kuadrat itu adalah X min 3 kali X min 3 aja kan ya. Nah, ternyata itu agak berbeda untuk kalau dikuadratin persamaannya, itu agak berbeda. Nah, jadi ini adalah bentuk yang kalian harus hafal yang kedua. Jadi kalau kita punya misalnya, kalau kita misalnya punya, waduh, A, X min B kuadrat. Nah, ini caranya adalah kita harus kurangi dulu pangkatnya. Jadi dari awalnya X pangkat 2, kita kurangi dulu dari yang paling kecil, X pangkat 1. Nah, baru ditambah dengan faktornya untuk yang X pangkat 2. Nah, ini untuk yang pangkatnya dulu ya. Kalau misalnya ini A, nah ini misalnya pembilangnya A, nah, kita misalkan lagi di sini berarti ya B ya. Selain A ya B, di sini C. Kenapa masih pakai konstanta? Karena di sini intinya yang kita lihat adalah pangkat dari X-nya. Kalau pangkat X-nya masih 1, berarti aman aja. Tapi bedanya di sini, di luarnya dikuadratin. Makanya bentuknya menjadi seperti ini. Nah, yang seperti kayak saya katakan, harusnya kan ya ini bentuknya menjadi X min B kali X min B ya. Nah, bukankah harusnya menjadi B per X min B ditambah C per X min B? Nah, ternyata tidak ya. Ini tidak sama. Kalau kita kali-kalikan, ini hasilnya tidak akan kembali ke bentuk semula. Malah salah. Nah, ternyata bentuk yang paling tepat adalah yang ini. Jadi kita harus misalnya seperti ini. A per X min B kuadrat itu sama dengan B per X min B. Jadi kuadratnya hilang dulu, baru ditambah C per X min B, baru yang ini yang kuadrat. Oke ya. Sekarang kita coba nih, kita kerjain soalnya. Oke, dia harus dapat X-nya sama dengan A kali X min 3 plus B. Ini adalah bentuk persamaannya, tinggal kita substitusikan nilai X-nya. Nah, kita coba cari tahu sendiri ya persamaannya. Kita coba kerjain. Oh, gede banget. Oke, ternyata di sini A-nya X ya. Kita ganti X sekarang. Dan B-nya di sini adalah 3. Oke, kita ganti. Jadi di sini X min 3 kuadrat, di sini X min 3. Nah, baru ditambah dengan faktor pecahannya kalau X min 3 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita kali-kalikan. Seperti penjumlahan biasa, kalau penjumlahan pecahan kita harus kalikan silang agar bisa dijadikan satu pecahannya. Nah, kalau B ini dia masih kurang apa? Kita lihat B-nya ini masih kurang kuadrat ya. Karena di sini dia masih X min 3, maka supaya menjadi kuadrat kita kalikan X min 3 lagi. Berarti di atasnya kita kalikan X min 3. Nah, ini menjadi X min 3 kuadrat. Tambah C-nya sudah X min 3 kuadrat, jadi kita tidak perlu kalikan apapun. Nah, maka kita peroleh seperti ini bentuknya. Nah, ini memang perlu banyak latihan supaya langsung tangkap. Jadi intinya itu kita harus samakan penyebutnya. Jadi yang di sini tinggal penyebutnya yang paling cocok untuk semuanya adalah X min 3 kuadrat. Jadi untuk yang B, dia supaya jadi kuadrat tinggal dikalikan X min 3 untuk di penyebutnya dan pembilangnya. Jadi harus dua-duanya ya, penyebut sama pembilangnya kita kalikan X min 3. Nah, kemudian ini karena bentuknya sudah sama, kita misalkan B plus min 3, X min 3, ditambah C, X. Nah, ini karena ini penyebutnya sama semua, kita bisa coret. Nah, maka kita dapat persamaan sama seperti di atas ya. X sama dengan B X min 3 plus C. Oh, ini dia misalnya B ya, tapi saya di sini misalnya C, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut saja. Kita coba menggunakan konstanta yang berbeda. Jadi intinya kalau kalian misalin itu tidak perlu harus sama. Itu kalian bisa bebas misalnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Sekarang, supaya kita dapat nilainya dari masing-masing konstanta, yaitu B dan C, kita harus buat persamaannya menjadi 0, salah satu konstantanya. Nah, di sini kita coba buat B-nya menjadi 0, karena dia punya persamaan X min 3, maka kita harus buat X min 3-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita substitusikan supaya nilai B-nya menjadi 0. Maka kita peroleh 3 sama dengan
Ini jadi X-nya ganti 3 sama dengan B dikali X-nya masukin 3 dikurangi 3 plus C. Nah, B ini akan dikalikan 0 karena 3 min 3 adalah 0 ditambah C. Maka kita peroleh C-nya adalah 3. Oke, kita sudah dapat C-nya 3. Tapi sayangnya kita tidak bisa buat 0,0 lagi ya, karena C ini nggak punya persamaan. Nah, kalau kalian tidak punya pemisalan yang bisa membuat nilai suatu konstanta menjadi 0, cara yang paling gampang adalah kita substitusikan nilai X-nya dengan 0. Jadi kalau tidak ada yang bisa dibuat menjadi 0 lagi, kita tinggal ganti X-nya menjadi 0. Nah, walaupun nanti tidak ada konstanta yang hilang, itu adalah cara yang paling gampang. Nah, sekarang kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh nol sama dengan B dikali 0 dikurang 3 plus C. Kayak di sini 0 sama dengan B kali 0 dikurang 3, berarti hasil 0 kurang 3 itu adalah min 3. B dikali min 3 adalah min 3B plus C. Dan C-nya ini kita sudah dapat, kita substitusi juga nilai C-nya. 0 sama dengan min 3 kali B plus 3. Maka kita peroleh min 3B itu sama dengan min 3. B sama dengan min 3 per min 3, berarti sama dengan 1. C-nya kita dapat 3, B-nya kita dapat 1. Maka kita bisa ubah persamaannya menjadi, nah sekarang kita ubah persamaannya menjadi, kita substitusikan pemisahan kita yang di awal, kita punya X sama dengan, X per X min 3 pangkat 2 itu sama dengan B per X min 3, tadi B-nya itu adalah min 1 ya, B-nya adalah, oh maaf 1, B-nya adalah 1, X min 3, tambah, oh maaf, B-nya di sini ya, bukan yang di soalnya. B yang pemisahan kita, B-nya di sini adalah 1, C yang di pemisahan kita, C-nya adalah 3. Nah, jadi kita substitusikan sesuai persamaan kita sendiri ya. Jangan sampai terkecoh. Nah, maka inilah bentuk pecahan parsial dari bentuk ini. Nah, kalau kita sudah dapat pecahan parsialnya, sekarang kita integralkannya lebih gampang. Nah, yang harusnya integral X per X min 3 kuadrat, itu sama aja hasilnya dari integral dari masing-masing pecahannya. Oke, kita sudah dapat bentuk dari integralnya. Sekarang, untuk menyelesaikan ini, caranya kita misalkan X min 3-nya ya. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya integral substitusi. Jadi, intinya nih ya, integral dekomposisi itu sebenarnya bukan integral, tapi lebih tepatnya kita memanfaatkan dekomposisinya. Kemudian dari dekomposisinya kita manfaatkan integral dari integral yang lain, seperti integral substitusi trigonometri, dan integral trigonometri. Jadi intinya itu kita cuma mecahin aja, supaya kita bisa selesaikan dengan integral lainnya. Nah, jadi ini sekarang intinya integral, yaitu kita harus selesaikan bentuk dari integral dekomposisinya, yaitu seper X min 3 kita misalkan menjadi U sama dengan X min 3. Nah, maka DU sama dengan, nah kenapa kita turunkan? Supaya kita bisa ganti DX-nya ya. Karena integral substitusi itu intinya kita ganti semua pemisahan kita menjadi bentuk yang baru. Misalnya yang awalnya X, kita misalnya jadi U, berarti semuanya harus diubah, termasuk DX-nya menjadi DU. Nah, gimana cara mengubah DX menjadi DU? Ya dengan cara kita turunkan supaya dapat nilai DX-nya menjadi DU. Nah, ternyata DU itu sama dengan DX, berarti langsung bisa kita ganti, dan U-nya kita sudah ganti menjadi, X min 3-nya sudah kita ganti menjadi U. Maka kita peroleh nih, kita peroleh integralnya menjadi integral dari seper U, DX-nya kita ganti menjadi DU, plus integral X min 3 ini kita ubah jadi U, tapi karena dikuadratin jangan lupa, U kuadrat, DX-nya kita ganti DU. Oke, sekarang kita integralkan. Seper U, jangan lupa integralnya adalah ln mutlak U ya, ln mutlak U, plus, nah ini adalah U pangkat min 2 ya, seper U pangkat 2 itu adalah U pangkat min 2, berarti U pangkat min 2-nya kita tambahkan 1, baru pangkat barunya kita kalikan, kita bagi, jadi hasilnya menjadi 1 per min 1, dikali U pangkat min 1,
Jangan lupa semua hasil integral ini ditambah plus C, karena ini adalah integral tak tentu ya. Ini adalah integral tak tentu. Maka kita peroleh ln mutlak U plus, maaf, ini langsung saja. Ini jadinya min 1, berarti min 1 ketemu plus, jadi min U pangkat min 1 plus C. Nah, setelah kalian dapat hasil integral pemisalannya atau integral substitusinya, jangan lupa hasil dari integral substitusi harus dikembalikan menjadi bentuk awalnya. Yang awalnya kita substitusi U, berarti kita harus kembalikan menjadi X. Nah, U itu sama dengan X min 3, maka kita peroleh ln U, kita ganti jadi X min 3, ln X min 3, dikurang U pangkat min 1 adalah 1 U. Nah, U pangkat min 1 adalah 1 U, berarti U-nya sekarang kita ganti X min 3 plus C. Nah, apakah hasilnya sama dengan yang screenshotnya saya? Oh, ada yang lupa ya, tiganya. Tiganya itu dari, oh iya, maaf ya, ini ada tiganya ya. Saya lupa ini. Oke, ini jadi harusnya ada tiganya di atas. Nah jadinya 3, 3, 3, 3. Nah, sip dah. Sama ya. Nih, jadi ini integral, intinya dari integral dekomposisi. Kita misalkan agar, maaf, kita uraikan agar kita lebih gampang dalam penyelesaian soalnya.